Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Masih ada yang bengong-bengong, kayaknya masih menyusun nyawa ya, menyimpan nyawa. Ada yang berbengong tidur kayaknya ya. Ada ya? Ada. Coba kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, good job. Ya, berarti semuanya sudah semangat yang luar biasa. Nah, kita kembali lagi ya ke ibadah kita, ibadah sekolah minggu ke channel YouTube siapa? HKBP Curug. Ya, HKBP Curug. Ya, untuk ibadah kita hari ini dengan topik itu adalah Yesus Gembalaku. Coba adik-adik sekolah minggu, kira-kira kakak-kakak, adik-adik sekolah minggu tahu nggak ya gembala itu apa? Ada yang tahu nggak gembala itu apa? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu itu gembala itu apa? Gembala, siapa? Iya, ada yang tahu, masih ada yang bingung-bingung ya. Gembala itu apa ya kak? Gembala itu pemimpin ya, pemimpin, terus pelindung, penolong. Nah, kalau nggak tahu, adik-adik pernah nggak melihat kambing tuh? Kambing kan berderet-deret, mereka cari makan kan? Kemudian ada pengawalnya kan? Nah, pengawalnya itu disebut sebagai gembala. Ya, jadi pengawal kambing itu pengawal domba atau pengawal hewan apa ya lagi ya kak? Biasanya ya sapi. Kemudian kerbau. Nah, masih banyak hewan lain yang ada pengawalnya. Jadi pengawal itu disebut sebagai gembala. Nah, gembala kita juga ada loh adik-adik. Siapa? Coba. Tuhan Yesus. Nah, itu gembala kita. Sesuai topik kita minggu ini. Jadi sebelum ibadah, ayo kakak undang adik-adik semuanya. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan apa? Alkitabnya, kidung jemaatnya, buku tulis dan pena. Ya, siapkan semuanya. Jadi saat ibadah dimulai jangan ada lagi yang lari-lari colek-colek kiri kanan. Oke? Siap ya? Oke, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Adik-adik sekolah minggu, kita mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, kita panggil musiknya ya. Musik. Kita bersatu di dalam doa. Ikuti kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala berkat. Buat segala berkat yang boleh kami terima dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau masih memberikan kami kesehatan, berkat-berkat lainnya yang selalu ada di kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, menuntun dan membimbing hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kita kembali angkat pujian kita bernyanyi, Tuhan Kaulah Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami. Oke, musik. Adik-adik yang kami sayangi, sekarang kita mari bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kembali kita angkat pujian kita bernyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis. Musik. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan
Titah Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu titah ketiga. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan titah ketiga. 1, 2, ya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian titah untuk kita pada minggu ini. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Daud Seorang Gembala. Daud seorang gembala, gemar bermain kecapi. Oke, kita panggil musik. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, epistel kita pada minggu ini atau hayat hafalan yang diambil dari kitab Mazmur. Ayo dibuka Alkitabnya, Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Yuk dicari, sudah dapat? Yuk kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai 2. Kidung Jemaat 415 ayat 1 sampai 2. Musik. Gembala baik bersuling nan merdu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman kita kepada Tuhan. Kita berdoa, aku percaya. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Musik. Tuhan adalah gembalaku, takkan
Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu, mari mempersiapkan hati, pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan, supaya Tuhan menguatkan kita, dan Tuhan senantiasa bersama kita, senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kehadirat-Mu pada minggu ini, di mana kasih dan penyertaan Tuhan masih kami rasakan. Tuhan senantiasa menyatukan hati dan pikiran kami. Tuhan senantiasa membimbing kami, dan Tuhan memberikan waktu yang indah. Kami boleh dapat bersekutu, mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa di tengah-tengah kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari Tuhan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 18. Yohanes pasal 10, ayat 11 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Kita sama-sama membaca. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, pasti sekarang adik-adik dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pada minggu ini karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kita masih dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik yang saya kasihi,
Di dalam firman Tuhan diceritakan tentang seorang gembala. Pernah nggak adik-adik berperan sebagai seorang gembala? Kalau di desa-desa biasanya adik-adik, anak-anak yang berumur kelas 4 atau kelas 6, biasanya orang itu menggembalakan kerbau. Jadi orang itu udah terbiasa membawa kerbau, memberikan minum, serta menjaga. Itu sebenarnya tanggung jawab yang berat. Tetapi anak-anak itu melakukannya dengan sukacita. Mereka dapat bermain bersukacita. Dan satu hal yang sangat luar biasa, di tengah-tengah banyaknya kawanan kerbau, mereka mengenal di mana kerbaunya itu. Walaupun begitu banyak, mereka mengenal itu kerbauku. Itulah. Jadi dalam firman Tuhan diceritakan tentang gembala yang baik. Di dalam nats firman Tuhan pada minggu ini, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala. Tadi sudah Inang katakan, tugas sebagai seorang gembala adalah tugas yang sangat berat, yaitu dia harus membimbing kawanan yang digembalakan atau domba-domba ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, menghalau dari binatang-binatang buas yang mungkin ingin menerkam domba-dombanya. Jadi di sini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus bertindak sebagai seorang gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia membimbing, mengarahkan, menuntun domba-dombanya sehingga domba-dombanya dapat bersukacita. Itulah yang Tuhan tunjukkan. Di sini juga diceritakan ada gembala yang tidak bertanggung jawab. Ketika ada ancaman kepada domba-dombanya, karena dia adalah gembala upahan, dia menjauh. Dia lari, dia pergi meninggalkan domba-dombanya. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan teladan yang sangat luar biasa. Dia rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia merelakan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Adik-adik yang saya kasihi, demikian juga Tuhan Yesus senantiasa menggembalakan kita di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Walaupun adik-adik sekolah minggu tidak dapat berkumpul di dalam gereja, tetapi lewat tuntunan orang tua, lewat arahan kakak atau abang di rumah, disitulah kita merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan. Orang tua kita masih berbaik hati membimbing kita, mengarahkan kita, dan selalu memperhatikan apa yang kita butuhkan. Yesus sangat luar biasa. Walau kita berjauhan, tetapi mata Tuhan senantiasa melihat kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang sedang kita rasakan, Yesus juga mengetahuinya. Untuk itu, melalui nats khotbah ini, adik-adik diminta supaya senantiasa berserah hanya kepada Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun, dia akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Inang punya satu cerita. Ada seorang anak yang pintar. Dia pintar melakukan segala hal. Dia juga anak yang baik. Dia mengasihi orang tuanya. Dia senantiasa
berdoa. Ada suatu pertandingan. Dia terpilih mengikuti Olimpiade Matematika. Dia sangat semangat. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan. Dia belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi itu. Dia benar-benar mempersiapkan diri supaya dia siap mengikuti. Tapi 2 hari lagi mau mengikuti ujian, dia jatuh sakit. Dia merasa menderita, dia merasa kecewa. Tuhan, kenapa aku sakit? Aku akan mengikuti pertandingan. Tapi di tengah-tengah kebingungan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Dia juga selalu berseru dalam setiap tidurnya, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan, hanya Kau penolongku. Tuhan, aku mohon Engkau yang senantiasa bersama dengan aku. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan lewat obat yang dia pakai, Tuhan pasti memberkati obat yang dia pakai. Dan Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan sehingga dia dapat mengikuti kompetisi. Setelah berlalu, pagi-pagi, hari yang sudah ditunggu-tunggu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu. Hari ini, kumohon Engkau memberkatiku. Dia bangun dari tidurnya, dia bangun dari sakitnya, dia merasa, aku sudah sehat. Dia bergembira, Tuhan, aku dapat mengikuti Olimpiade. Aku dapat mengikuti kompetisi. Setelah itu, dia berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Aku dapat sembuh, aku dapat mengikuti ujian yang akan diadakan. Engkaulah Tuhan yang menyertaiku. Dia bersyukur karena Tuhan menyertai dia. Demikianlah adik-adik. Kita pun ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sesuatu hal yang mungkin menurut kita tidak sanggup dan tidak mampu, mari datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hanya Engkau penolongku. Engkau adalah gembala yang baik. Engkaulah yang menggembalakan aku. Engkaulah yang menuntun aku kemanapun aku melangkah. Jadi adik-adik yang saya sayangi, mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Untuk itu, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetapi, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan mari kita semakin berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik yang akan menggembalakan kita kemanapun kita melangkah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman yang telah kami dengarkan. Engkau mengajari kami dan menuntun kami supaya kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Engkau adalah Bapa yang Maha Kuasa, yang rela memberikan nyawanya untuk kami. Engkau membimbing kami, mengarahkan kami, dan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam setiap kehidupan kami.
Kami Tuhan berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu yang masih mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Engkau memberi mereka kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan, supaya mereka senantiasa hidup dalam kasih Tuhan dan senantiasa bersyukur dalam setiap kehidupannya. Engkau berkati juga orang tua kami yang senantiasa membimbing dan mengarahkan anak-anak kami sekolah minggu, supaya setiap orang tua mempunyai kekuatan untuk mengarahkan anak-anak kami. Engkau yang senantiasa memberikan berkat yang daripada Tuhan, supaya setiap orang tua anak-anak kami, setiap jemaat-Mu menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu, kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan mengajari kami, supaya kami senantiasa di dalam kesehatan dan senantiasa bersukacita melayani di tengah-tengah gereja. Berikanlah kami Tuhan petunjuk yang daripada Tuhan, supaya kami dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Tuhan, kalau ada anak-anak kami yang sedang sakit, ataupun jemaat-Mu yang sedang sakit, Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberkati obat yang mereka pakai, supaya mereka beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah insan yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kembali kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 408 ya, dari Kidung Jemaat 408 yang berjudul Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Musik. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan dikaruniai-Nya kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Sehat. Sampai ketemu minggu depan.